Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Zakiah Darojah. Ya, kali ini saya masih melanjutkan sharing tentang tips berdamai dengan pasangan. Mungkin ini yang terakhir ya, tips yang ke-8 ya. Kalau ada lagi nanti saya kepikiran apa lagi gitu ya, mungkin bisa saya sharingkan lagi. Cuma untuk saat ini ya, dari video 1 sampai yang terakhir ini, video 8, mudah-mudahan ini ada manfaatnya yang bisa teman-teman ambil. Nah, di video yang terakhir ini saya ingin men-sharingkan tips ke-8, yaitu jadikan pasangan kita sahabat. Kita tahu ya, seorang sahabat adalah orang yang sangat memahami diri kita. Demikian juga kita sangat memahami dia. Sehingga apapun kekurangan, apapun kesalahan yang sudah dia buat, dan sebagainya, kita bisa memaklumi, bisa memaafkan, bisa membuat itu tuh, oh ya sudah, itu adalah bagian dari proses perjalanan hidupnya. Sehingga kita sebagai sahabatnya itu ya menerima dia dengan setulusnya, tidak lagi mengungkit-ngungkit apa yang menjadi kesalahan-kesalahannya dia, ya kekurangan-kekurangannya dia dan sebagainya. Seorang sahabat adalah orang yang sangat nyambung dengan kita, yaitu karena dia sudah memahami kita dan kita bisa memahami dia, ya apa visinya, apa nilai yang penting di dalam hidupnya, ya apa yang dia suka, apa yang nggak dia suka, itu kita paham. Dan dia juga paham. Sehingga seorang sahabat itu orang yang bisa kita ajak ngobrol apapun, ya. Dan kita tuh nyaman gitu, nyaman sekali dengan dia. Tidak ada rahasia-rahasia lagi. Kita bisa ngobrolin apapun dengannya, ya. Tidak ada benteng, tidak ada sekat, ya. Istilahnya semua keburukan, semua kekurangan kita itu kita bisa ceritakan ke dia dan dia tidak menghakimi. Itulah seorang sahabat. Dan menemukan sahabat ini memang sangat susah. Ya, kadang sahabat di waktu SMA gitu ya belum tentu berjalan sampai sekarang gitu. Sahabat di waktu kuliah belum tentu juga masih bisa bersahabat sampai sekarang, ya. Sahabat ketika kita sudah sama-sama berkeluarga gitu ya, belum tentu juga itu nanti awet gitu ya sampai kita mungkin tua gitu. Tetapi yang benar-benar sahabat adalah orang yang benar-benar sehati dengan kita sehingga tidak kenal umur, tidak kenal waktu. Dia akan tetap bersama kita gitu ya, meskipun mungkin jarak dan tempat dan sebagainya, atau mungkin jarang juga berkomunikasi, tetapi hati kita tetap terkait gitu. Nah, untuk menemukan sahabat ini membutuhkan waktu yang panjang memang ya. Ada seorang yang mungkin teman SD gitu, tetapi masih bisa bersahabat sampai sekarang. Itu karena ada keterikatan hati yang tidak terpisahkan ya, karena sudah satu frekuensi. Atau mungkin ada yang teman SMA atau mungkin teman kuliah gitu ya, tetapi sampai sekarang itu masih sejalan gitu, masih ngobrolin apa-apa enak, masih ada kangen, masih ada ingin ngobrol, masih ada ingin bertanya kabar dan sebagainya gitu ya, bercerita tentang apa saja, di sini kita ngapain, di sana dia ngapain gitu ya, itu masih enak gitu. Lama nggak berkomunikasi itu bikin kangen gitu ya, pengen menanyakan gimana kabarnya dan sebagainya. Nah, ini seorang sahabat ketika kita sudah menemukannya itu kita rasanya itu ada teman ya, ada teman untuk bercerita di dalam hidup kita ini. Nah, itu rasanya itu enak banget gitu ya. Kita punya sahabat itu enak, dan sahabat itu nggak harus banyak. Ya, 1, 2 itu sudah cukup. Karena terlalu banyak akhirnya bukan sahabat tapi teman main gitu ya. Tetapi kalau sahabat ini adalah orang yang sangat tahu kita dan kita nyaman juga dengan dia. Nah, ketika pasangan hidup kita ya, suami kita atau istri kita itu bisa menjadi sahabat kita, itu pasti akan jauh lebih nyaman ya, jauh lebih enak, jauh lebih plong ya di dalam diri kita, juga di dalam dirinya. Sehingga kita seolah-olah itu memang di dalam keluarga itu bukan lagi ada suami istri atau kepala keluarga dan satunya itu yang dipimpin, yang satunya memimpin gitu ya. Bukan lagi itu, meskipun itu tetap ada sebagai fungsi dari dalam keluarga, itu tetap ada. Tetapi ada rasa lain gitu ya, selain sebagai pasangan suami istri atau pasangan kepala keluarga dan yang satunya itu manajer rumah tangga misalnya gitu ya. Itu ada rasa lain, yaitu rasa sahabat. Dan di sini itu tuh sudah tidak ada sekat lagi, tetapi di sini justru kita benar-benar merasakan bahwa suami kita atau istri kita itu adalah pasangan sejiwa kita.
Sehingga sudah tidak ada lagi tedeng-aling-aling gitu ya, sudah tidak ada lagi yang diendep di batin gitu ya, tetapi tidak bisa disampaikan, tidak ada lagi ewuh-pekewuh gitu ya, tidak ada lagi gondok dan sebagainya, itu nggak ada. Karena sudah kita bisa lost, kayak kita tuh ngomong ke sahabat, kayak kita tuh memiliki sahabat yang bisa ngertiin kita apa saja gitu ya. Dan ini bukan berarti harus happy-happy terus gitu ya, tidak ada cekcok dan sebagainya, atau mungkin ketidaksetujuan apa dan sebagainya, tidak harus seperti itu juga. Tetapi ketika ada perselisihan pendapat dan sebagainya, itu segera terklarifikasi gitu, segera terselesaikan, karena kita sudah sangat enak untuk berkomunikasi. Saat kita sudah bisa menjadikan pasangan hidup kita itu sahabat, kayaknya tuh bahkan mungkin tidak usah ngomong pun dia tahu apa yang kita rasakan gitu ya. Kita pun demikian. Bahkan belum ngomong pun kita tahu apa yang dia rasakan dan dia kayaknya butuh apa gitu. Kita tuh sudah punya inisiatif sendiri. Nah, itu tuh kalau seperti itu tuh udah satu frekuensi, satu vibrasi, dan itu nyaman sekali gitu ya. Kita istilahnya orang yang paling dekat dengan kita kan pasangan hidup kita saat ini ya, selain anak-anak mungkin. Tetapi kalau orang yang paling dekat ini yaitu pasangan kita, itu kitanya tuh sudah lost gitu ya, sudah tidak ada yang digrundelin, sudah tidak ada yang menjadi penghambat gitu ya, karena dia tuh udah ngerti kita dan kita sudah ngerti banget dia gitu. Itu rasanya sangat nyaman sekali. Jadi bagaimana tips berdamai dengan pasangan? Ya, jadikan pasangan kita itu sahabat kita. Seorang sahabat tidak saling menuntut, tetapi saling mengerti dan saling memberikan kebutuhan apa yang dibutuhkan sahabatnya gitu ya, tanpa dia minta ya. Nah, itu dimulai dari diri kita sendiri, bagaimana membuat pasangan kita menjadi sahabat kita. Ya, mungkin ini terakhir ya, dan sampai di sini dulu sharing saya di video ini. Mudah-mudahan keluarga kita menjadi semakin baik ya setiap waktunya, dan kita akan menua bersama pasangan kita dengan bahagia, dan kelak kita meninggalkan dunia ini kita puas gitu, tidak ada penyesalan apapun gitu ya, dan karena kita sudah menjalani hidup kita dengan sebaik-baiknya, terutama ya hubungan kita dengan pasangan kita sudah tidak ada lagi ganjalan, karena kita sudah saling ikhlas satu sama lain. Ya, mungkin demikian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.